telu, loro, siji, buka Cak. Selamat malam, sahabat Winters, warga Winters, dimanapun Anda berada, terutama yang di daerah Wonorejo Indah Timur, RT 6, RW 8, Rungkut, Surabaya. Malam hari ini spesial. Kedatangan tamu spesial. Iya, malam hari ini kita spesial kedatangan. Kalau dikatakan ini beliaunya ini orang yang ahli di bidangnya ya. Istilahnya pakar dia sudah. Ternyata ada yang berani masuk kandang buaya. Iya. Kalau nggak salah kita yang waktu itu omnibus law. Omnibus law, ya. Kita ngomong siapa yang berani duduk di kursi panas. Dan malam hari ini ternyata beliau berani. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk beliaunya. Oke. Kita langsung perkenalan saja mungkin. Ya, iya tah. Ayo langsung kenal. Sahabat Winters, warga Winters, malam hari ini saya ditemani dengan ketiga cacak saya, Cak Wawan, Cak Nanang, dan narasumber kita, beliau Cak Hadi. Selamat malam Cak Hadi. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Oke, mungkin Cak Hadi boleh menyampaikan profil tentang Cak Hadi sendiri. Saya sih warga Surabaya biasa yang kebetulan pernah kuliah sarjana hukum, magister hukum, pernah berpraktek di dunia lawyer selama 6 tahun, pernah di NGO, di YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pernah di Masyarakat Anti Korupsi Surabaya, pernah di berbagai organisasi kemahasiswaan dan komunitas. Itu sih saya menganggap nggak punya profil yang ya segitu-gitu aja saya. Ya, nggak punya profil ya segitu-gitu aja. Apalagi saya, apalagi kita ya Mas. Aku delong ini lek lo profil ini ada tuh Messi gak mentol loh. Iya. Jadi kita siap-siap ngono lho pisan. Tapi kamu pola ikulah profilnya Cak Hadi Ya, sing lo profil. tapi saya waktu Cak Hadi tadi menyampaikan profilnya gitu kan, saya agak ndredeg-ndredeg gak jelas Mas. Lho yo Cak podo ae. Kita yang hanya lulusan Dan saya merasakan kursi saya jadi panas. wah. Aduh. Tapi saya nggak akan, meskipun sepanas-panasnya kursi saya nggak akan berdiri dari kursi saya sebelum podcast kita selesai. Duh, dia apa-apaan sama dia rojo nang kampungnya dewe ya. Narasumber adalah makanan buat kita. Jangan Pak. Narasumber nggak usah takut ya. Kita itu maksudnya menyediakan makanan empuk. Maksudnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan panas nggak sih ya? Ya Cak Hadi ya. Dingin anginnya. Oh iya. Kursinya Seger. Saya gini Cak, apa sih sing dimaksud layanan publik karo perlindungan konsumen? Oh, Saat durung dibahas, awake dhewe kudu ngerti sih artinya apa itu? ya kita harus paham. Penjabarannya sampai endi? Batas-batas kaidah-kaidah sing awake dhewe apa sing awake dhewe engko rembugno iki sampai tekan ndi? Sing ro ya iki Pak, ya Cak Hadi. Cak Hadi. Monggo Cak Hadi waktune. Oke. Sebelum saya masuk ke sana, saya ada ilustrasi sedikit lah kira-kira. Jadi kita ini selama ini kalau lihat hukum, mungkin sebagian orang lihat hukum kita ini ruwet, ada yang mungkin antipati, mungkin traumatik, pernah punya pengalaman yang nggak enak, apapun lah itu ya. Jadi sebetulnya dimensi hukum kita itu sangat apa ya, semua kehidupan kita ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, keluar rumah sampai balik ke rumah itu semua berdimensi hukum. Oh gitu. Kita bangun tidur misalnya pasti memakai air. Air itu layanan misalnya dari PDAM. Itu punya dimensi hukum, perlindungan konsumen sekaligus pelayanan publik. Iya, betul. Kita keluar dari rumah, jalan raya, itu dimensi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan sarana infrastruktur jalan yang baik. Kalau sampai jalannya lubang-lubang, kemudian kita kecelakaan, pemerintah bisa dimintai tanggung jawabnya. Jadi semua dimensi kehidupan ini, apapun itu punya dimensi hukum. Makanya kita harus tahu di mana nanti misalnya kita sebagai warga negara dan sebagai konsumen itu kalau punya ada layanan-layanan yang menurut kita kurang pas, ada pelanggaran-pelanggaran di sana, nanti ada mekanisme yang harus kita lalui supaya hak kita sebagai warga negara
sebagai konsumen itu terlindungi dan mendapatkan sebagaimana, karena kita adalah pembayar pajak. Oh iya. Jadi contoh begini, saya punya pengalaman yang menarik ini terkait tadi Mas Wawan, apa istilahnya, apa sih perlindungan konsumen dan lain-lain. Konsumen itu adalah penikmat, apa istilahnya, dari mata rantai yang terakhir, itu namanya konsumen. Kalau sebelum konsumen ada namanya distributor, ada macam-macam. Jadi kalau orang membeli sesuatu itu dia punya hak namanya. Kalau saya membeli misalnya air minum ini, ada namanya hak keamanan. Hak keamanan. Kalau saya misalnya minum sesuatu, bukan inilah katakanlah, Ya. apapun itu, kemudian saya merasa mual atau tidak enak, itu tanggung jawabnya bisa tanggung renteng. Orang yang menjual itu bisa minta tanggung jawab, termasuk produsennya juga bisa dimintai tanggung jawab. Produknya juga ya. Iya, jadi panjang ceritanya nanti kalau kita bicara ke sana. Misalnya kalau kita parkir, kita kalau mau ke mall, mau kemanapun, parkir, kita membayar, itu kita punya hak namanya hak keamanan, hak kenyamanan. Jadi kalau suatu kita tidak menginginkan, misalnya ada sesuatu terjadi, kita bisa melakukan komplain dan mengganti kerugian yang hilang atas barang kita. Kadang ada tulisannya begini, barang harus misalnya dititipkan di sini. Kalau hilang tanggung jawab saudara. Nah itu namanya di dalam hukum perlindungan konsumen namanya klausula baku. Itu tidak boleh. Oh seharusnya tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya begini, ini peristiwa yang pernah saya alami. Jadi saya pernah menginap di suatu hotel, kemudian acara nasional, lembaga saya sama teman-teman nginap di satu hotel itu. Kemudian habis maghrib saya jalan-jalan ke Suramadu. Acaranya sudah selesai, barang taruh di kamar, ada laptop, ada infokus, semua barang-barang di satu kamar itu. Dan waktu itu kuncinya pakai kunci kayak model ATM gitu, bukan kunci manual. Tapi begitu saya pulang dari Suramadu habis makan-makan, semua barang yang ada di kamar tuh hilang semua. Bayangkan, padahal saya sudah membayar mahal. Di hotel itu? Ya, di hotel ngadain acara itu, membayar kamarnya. Saya membayar itu, saya punya hak atas keamanan. Iya, betul. Maka waktu itu oke, kalau begini hotelnya nggak mau tanggung jawab, saya akhirnya lapor ke BPS dan dimenangkan. Alhamdulillah 30 juta di. Contoh yang Lagi ini jadi. Ono tulisannya ngene iki. Parkir gratis tapi kok ditarik. Nah, saya setuju. Itu tadi yang ada di pikiran saya. Ini jujur ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat. Ya kan? Di sana katakanlah nggak ada tulisan parkir gratis atau parkir gitu kan. Ya pernah sih ada tulisan parkir gratis terus ditarik. Itu juga menjadi kejengkelan saya gitu kan. Kenapa kok seperti itu? Terus yang kedua gini. Kita dimintain uang parkir tapi nggak ada karcis. Itu kan termasuk juga dalam pelayanan publik ya? Iya. Nah, bahaya itu. Jadi kalau kita semua, kalau misalnya pergi ke suatu, kita membayar parkir, mintalah karcisnya. Karena itu tanda bukti satu-satunya. Kalau ada sesuatu kerugian, kita nggak punya bukti tanda karcis, maka kita nggak bisa melakukan komplain. Jadi ngomong hukum itu evident, bukti. Ya, kita bisa ngomong apapun, tapi kalau nggak ada bukti, nothing. Tidak ada. Nah, kasus yang seperti itu sering saya alami, Mas. Oh iya. Iya. Nah, ada metode caranya. Begini. Yang pertama, ditanyain kepada yang petugas, maaf, di sana ada tulisannya pakai gratis, kok saya ditarik begitu. Saya pernah beberapa kali, kemudian ada satu petugas parkir, oh iya, saya nggak narik kok, tapi kalau Anda mau ngasih saya terima. Akhirnya dia tidak menarik. Akhirnya nggak narik. Ya. Itu untuk petugas parkir yang baik, Mas. Kalau ini saya pernah ini kasus ini saya pernah. Ini biasa saja. Ya, saya minum biasa. Saya minum dulu. Ada lagi misalnya kita sudah biasanya kan pakai tanda bukti karcis gitu. Setelah kita pulang dari tempat gitu ke tempatnya misalnya hilang, didenda 20.000. Nah itu sebetulnya nggak boleh juga kayak gitu-gitu. Itu namanya klausula baku. Wes bayar, kartunya hilang, didenda ya. Misalnya kalau denda yang wajar misalnya 5.000 nggak apa-apa. Kalau denda 20.000 kan namanya sudah nggak wajar itu. Iya, cuman barang kertas apalagi kayak apa begitu kok 20.000. Nah, kayak gitu-gitu halal. Kita harus berani menolak dan melakukan komplain gitu. Cuman gini, kasus yang
yang pernah saya alami seperti ini. Ketika saya tanya gitu, loh Mas, di situ nggak ada tulisan parkir, gratis parkir, tapi kok saya diminta? Malah tukang parkirnya bilang seperti ini. Yo lek gak gelem parkir nang kene, aja parkir nang kene, Mas. Akhirnya kan saya itu mau emosi, tapi saya memilih untuk udahlah nggak usah ribut gitu. Nggak boleh emosi. Nanti kita bicara teknik advokasi. Itu nanti ya berarti lebih dalam lagi nanti. Oke. Di sini kita bisa kupas. Oke. Teknik advokasi yang tepat. Jangan sampai sama petugas parkir emosi, misalnya sampai berbalik, jangan. Ini tasis. Rupanya cara nang wis gatel kabeh ditakon. Iya. Kan mangko cengkulku disengak-senggol ya. Enak aku ya. Ini. Tenang, takon tenang. Oh iya, kapan? Tadi bicara soal parkir ya. Itu baru contoh ya. Contoh ya. Nanti Misalkan banyak contohnya. Ada barang hilang, pihak parkir harus mengganti dan lain sebagainya. Pertanyaan saya gini, itu kalau parkir yang resmi. Kalau parkir yang liar atau parkir yang sekedar parkir hanya karena ada momen-momen tertentu yang nggak pakai misalnya name tag atau jas parkir. Nah, itu kalau terjadi sesuatu misalkan kehilangan, kita nggak bisa komplain dong. Nah, yang repot di situ. Makanya sebetulnya kita sebagai konsumen harus bisa memilih. Kalau nggak ada misalnya rompi, menurut saya nggak masalah. Yang penting dia ada tanda parkir. Harus itu wajib ya. Iya, karena kalau tanpa tanda parkir, kalau misalnya ada sesuatu kita nggak bisa komplain. Nah, untuk penggantian sendiri Pak, nominalnya misalkan sepeda motor itu harganya ya katakanlah 20 juta, tetapi ketika hilang, wes tak ganti saono Mas. Nah, memang ini agak repot ya, karena begini. Biasanya memang petugas parkir tidak mau, biasanya. Hampir di banyak tempat tidak mau. Tetapi beberapa case yang kemudian dilaporkan ke lembaga yang berwenang seperti GPSK tadi, bahkan sampai ke pengadilan, itu tidak ada yang kalah. Semuanya menang dan mengabulkan dan mewajibkan petugas atau lembaga parkirnya tadi membayar ganti rugi. Tadi tak potong. Sama nyebut BPSK. Arti ini BPSK itu apa? Iya. Sama ngomong yang B-nya jangan dihilangkan loh ya. Iya. Kenapa itu? Nanti jadinya PSK. Iya. Jadi harus lengkap nyebutnya. Iya, ingat itu. Malam-malam loh ya. Oh, nek tak sampe takoki layanan publik PSK ya apa kuwi sampe beku ya. Jangan. B-nya saya terasin itu B PSK. Karena kalau PSK tok bahaya. Asosiasinya udah enggak Beda lagi. Iya. Berarti B itu penting loh. penting ya. Nggak cuma di BPSK loh. Iya. Makanan BP aja nggak pakai B juga nggak bagus. Ya. Monggo. BPSK itu apa? BPSK itu lembaga pemerintah dan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Oh. Di sana itu nanti kalau ada orang bersengketa, misalnya contoh saya tadi, saya lapor ke BPSK, nanti itu ditemukan dulu misalnya dimediasi. Kalau misalnya sampai pelaku usaha tadi tetap nggak mau, nanti dia membentuk namanya majelis hakim. Jadi dia putusnya kayak putusan pengadilan, memutuskan. Jadi ada irah-irahnya, setelah diperiksa saksi, bukti begini-begini, memutuskan bahwa pelaku usaha harus mengganti kerugian bla bla bla. Oh. Itu gratis tanpa biaya, bukan seperti di pengadilan. Nggak harus kita melakukan gugatan, pakai pengacara, membayar situ, nggak perlu. Di sana enak, kita cukup kirim surat, dan nanti diproses. Tapi gratis Nanti sih dipakai. gratis. Wah, banyak. enak. Wah, ini gratis. Iki kena senjatane awake dhewe lek mungsu. Saya mesti paham maksudnya. Ya, masih panas yang gratis-gratis itu. Saya itu kalau gratis itu saya maju duluan. Ini Mas Adi. Iya. Lah saiki aku nyoroti layanan publik. Iya. Karena kita masyarakat yang sudah dalam tanda kutip membayar pajak. Iya. Sekarang kita kan harus memberi pelayanan dari pemerintah yang sebaik mungkin. Iya. Lek aku saiki takok masalah parkir. Itu masih bahas parkir loh ya. Ya, parkir dulu. Kenapa sih? Ya mungkin lek masa pandemi ini sepi. Kalau kita lihat di Mer misalnya banyak restoran ketika weekend itu parkirnya meluber sampai pinggir jalan-jalan yang sebenarnya buat lalu lintas. Itu aja sudah itu terganggu oleh mobil parkir. Dan marka yang sebenarnya buat pejalan kaki itu sudah habis buat parkir. Padahal kalau saya lihat di Mer, kadang-kadang marka jalan itu ada kursi, ada meja buat itu. Karena apakah tidak ada kan misalnya gini? Saya tanya peraturan yang mengatakan kalau lek bahasa Jawa nih, lek kon ngedekno restoran
Kan kudu cuma parkir sih mencukupi. Ya, Jadi parkir nggak nyukupi, aku kudu nolak konsumen. ya, betul. Iki pertanyaannya jeru iki nek dijawab. Oh iya. Jeru. Wong awake dhewe pinter ya wis kene. Wangel jawabannya tuh akeh jawabannya. Nah, masalahnya gini, jadi Mas Wawan ya, Cak Wawan itu pinternya itu takdir. Takdir. Bukan karena belajar ya. Lu ada. Kalau kena orang pinternya takdir ya jeru tok di sini. Iki pertanyaannya angel, jawabnya itu angel. Gampang kan sampean. Kalau menurut Cak Adi, pertanyaan dari Cak Wawan perlu dijawab untuk sesi ini atau mungkin ada sesi berikutnya? Sesi ini tapi ini Secara aja, singkat ya, aja. secara singkat. Kalau Oke. di Terus kan iki tambahin. Salam lagi, tak delok teko pemerintah kota Surabaya terutama, Pemkot lah, lawan ini kan urip nang Surabaya. Pasti iki diwaca Pemkot Surabaya. Oh iya. Kepala Dinas Perhubungan, Nah, Kepala tindakan Satpol nih. PP, ndelok kabeh iki. Ndelok kabeh, iya. Karena tindakan itu jadi. Iya, betul. Saya waktu itu nang mer, masalah BPS terkenal nang sebelah kono iku. Iya. Terus soto sing terkenal sebelah kono iku. Ah. Iku yang ngono jadi. Ketika wis weekend, awake dhewe dalan, awake dhewe wong melarat, bayar pajak kudu taat. Tapi di kenyamanane awake dhewe kanggo liwat ae lho. Kadang awake dhewe sik dingenek-ngenekno karo tukang parkir, Iya. mau minggir. Yo awake dhewe njaluk perlakuan sing adil lah. Jadi pertanyaannya Mas Wawan tadi kayak pertanyaannya orang apa istilahnya ini kalau digelari ku wis dokter misalnya. Oh, wangel jawabnya. Wah, di dokter ayam ya. Itu kalau saya rasa kalau Cak Wawan dokter itu yang panjang R-nya belakang. Dokter. Sama enggak harus titel ku ta? Apa itu? MBA. Oh. Master bakul ayam. Wah, iya, betul. Lali sampean. Oke, jadi hal-hal seperti itu sering kita temukan. Itu hanya contoh sebagian aja yang dikatakan oleh Mas Wawan tadi. Kalau kita mau mereview sebetulnya bisa dilihat dari penerbitan izin. Jadi kalau restoran-restoran besar pasti ada namanya izin Amdalali. Bagaimana nanti kondisi lalu lintasnya jangan sampai keberadaan itu nanti mengganggu akses jalan raya. Itu sudah pasti ada. Nanti bisa dilihat lagi misalnya memang izin Amdalali ada pembaruan misalnya. Tapi misalnya kalau benar apa yang dikatakan Mas Wawan tadi, kita bisa menyampaikan masukan kepada Disub misalnya, kalau bisa misalnya ada fotonya misalnya disampaikan bahwa di satu tempat ini parkirnya begini nanti supaya bukti ya? Supaya Disub bisa melakukan apa istilahnya ya tindakan melakukan menegur kepada restoran dan supaya dia bisa melakukan langkah-langkah supaya itu tidak mengganggu. Oh, jadi iya. Intinya kadang-kadang ya namanya orang kan yang diurusi banyak isu sehingga kadang-kadang keterlibatan masyarakat seperti kita memberitahukan ada persoalan-persoalan yang dikatakan tadi penting. Iya. Supaya dan masyarakat akan akses jalan yang lancar tadi bisa dinikmati bisa. Nah, jadi itu tadi kan kita berbicara soal parkir ya. Ya wis sakmu naik sih kapan-kapan sambung mana Ya, Pak. jadi kan Iku nak diterusno Iya, bisa. saya rasa karena gini. Saya rasa kalau berbicara soal parkir karena itu memang layanan publik. Nggih. Dan itu bakal bisa jadi sangat panjang. Karena kalau untuk parkir itu banyak sekali komplain dan lain sebagainya gitu kan. Masalahnya banyak sekali. Nah, terlepas dari parkir, saya mau tanya tentang BLT. Ya, Apa itu BLT? bantuan. Nah, kan Yang duit-duit itu dah. Duit teman Mas Adi. Ngo. iya, kayaknya itu duit temenan. Kalau duit-duitan monopoli tadi. Monggo. Dari Cak Wawan mungkin. Atau calon Pak Mas Wawan dulu nih. Atau Cak gimana? Nanang, Cak Iya. Nanang. Jangan Perspektifnya BLT gimana? Iya. Jadi gini, Cak Adi, Iya. kalau menyoroti masalah BLT itu kadang-kadang saya sampai berpikir seperti ini ya. Pemerintah kan sudah menggelontorkan sekian dana ya, apalagi di masa pandemi ini kan banyak orang yang di PHK, jadi mereka banyak yang membutuhkan bantuan entah itu berbentuk sembako, pangan atau uang. Nah, pemerintah sadar akan hal itu dan pemerintah sudah menggelontorkan dana juga sembako. Namun pada kenyataannya Mas Adi, beberapa orang itu komplain. Komplainnya gini, ada yang bilang orang itu sudah kaya, orang itu sudah punya, tapi kok dapat bantuan entah itu uang atau sembako. Tapi yang kok masuk terus gitu ya? Nah, terus yang lain-lainnya yang benar-benar menderita kok nggak dapat. Nah, itu saya juga sendiri bingung mau ngomong gimana ya. Terus ada teman saya juga komplain, telepon sama saya masalah BLT gini, Mas. Aku ini
pindah rumah. Ya, pindah rumah. KTP ku masih KTP lama di tempat yang lama. Ketika saya di tempat yang baru, saya ini sudah tidak bekerja. Terus saya juga menghidupi 2 orang anak. Terus istri saya juga kerjanya biasa saja. Nah, tapi saya kok nggak dapat bantuan dari RT saya yang dulu. Terus ketika saya mencoba mengajukan, kan saya bilang, loh, sampai sudah ngajukan? Sudah, Mas. Bahkan saya dari teman-teman saya itu bilang, loh, semua itu dapat, Mas. Ada yang kartu BPJS, prakerja dan sebagainya dapat. Terus teman saya, tapi bilang teman saya nggak dapat, Mas. Terus salah saya di mana ya? Teman saya yang satunya bilang, mungkin RT-mu yang nggak mau ngurusi kamu karena kamu sudah pindah tempat, tapi namamu masih ada di RT yang lama. Maksud seperti itu. Yang bisa jawab Mas Wawan, karena dia pengurus RT. Nah, itu sebagian yang BLT yang secara umum ya. Yeah. Ada lagi nanti yang saya tanyakan sih. Nah, itu gimana? Yeah. Jadi Mas Wawan dulu. Iya. Tetap tugasku ini. Kembali ke RT-an. Ya. Iya. Dia kan bijaksana, kalau saya bijak sini. Iya. Kalau saya sana sini aja. yang penting butuh bijaksana saya siap datang. Iya. Matur suwun Mas Adi, waktu ini ketika aku iki jenenge nyawat nyelang tangani wong ngono. Kalau menurutku ini sebagai salah satu staf RT nang RT 06. Sebenarnya ini adalah saya merasa respect dengan pemerintah dengan adanya pandemi yang kayak gini. Pemerintah itu dengan cepat menanggapi dengan menggelontorkan berbagai macam bantuan. Iya, betul. Macam-macam bantuan dari pusat, pemerintah, kota, swasta, wakil bantuan ini. Cuma gini loh, permasalahannya di pendataan. Kalau aku tak selami dewi, data. Kalau permasalahan data itu sebenarnya gini, menurutku, ketika kita itu dapat bantuan, RT itu harus tingkat RT kayak kita itu harus menyiapkan data. Dan ketika data itu yang kita store, nanti data yang keluar. Mengapa? Karena yang dipakai oleh dalam tanda kutip instansi yang berkaitan dengan ini adalah data-data lama. Oh. Entah data 10 tahun yang lalu, entah 5 tahun yang lalu. Juru-juru pertanyaan. Sepurane ya. Jadi mungkin ini kursinya sudah mulai panas. Lah terus Iki pemberontakan tok iki intine. Pemberontakan tok intine iki. soalnya apa? Awak dhewe dari staf RT. Tapi enggak oleh emosi santai. Ndak. Apa sih awak dari staf Lebih RT? sih, Cak. Wis mari, Cak. Awak dhewe ge bulan-bulanan warga, Cak. Oh iya. Aku oleh, Pak, aku kok gak oleh. Iki oleh, aku kok gak oleh. Iku sugih sing oleh. Bisa bulan-bulanan ngeluh, ono sing tahun-tahun. Nah, permasalahan aku nya. Nah, aku dulu lagi pemerintah sudah responnya baik. Cuma dalam tanda kutip ya, instansi-instansi yang berkaitan dengan ini yang perlu pembenahan dalam layanan publik dan perlu pengawasan. Iya. Saja nih, kenapa kalau aku jadi pertanyaan, kenapa ketika bantuan data yang terbawa menerima hanya kelurahan bukan RT? Sebenarnya lebih baik pendataan di RT, bantuan datangkan ke RT biar soalnya yang tahu warganya adalah RT. Iya. Tingkat pemerintah terbawah. RT bayaran piro, Pak? Bagi bal-balan kaya ngono. Ono bayarane, Pak. Ada, Pak. Pak kok Pak Yari ya, gak percaya. Oh, RT-nya Pak Yari ya? Iya, mungkin Bali sih ya. Berarti sama dengan RT kita. Nah itu loh, Pak. Terus gini ya, sebenarnya bantuan ini kalau misalnya aku nyingkapi ya, kita harus membedakan 2 hal. Orang miskin dan orang yang berjiwa miskin. Ya, betul. Kenapa saya katakan begitu? Iya, kalau memang orang benar-benar miskin itu wajib dapat bantuan. Betul. Tapi yang berjiwa miskin dalam tanda kutip, mereka yang sebenarnya mampu. Tapi ketika oleh bantuan diterima, alasannya ini biasanya aku lu gak daftar, aku lu daftar, aku oleh, apa gak tambah nih? Setelah ketika awak gunakan itu, awak tidak merampas hak wong miskin ta. Padahal ketika awak ngomong ini,
lek awake dhewe berbagi ketika awake dhewe berlebih itu gampang. Iya. Tapi ketika awake dhewe berbagi ketika kondisi sempit itu yang sulit. Iya. Ya. Masih ngene, Cak. Kudu dirungokno kabeh iki. Lek wis rumangsa duwe, ya tolonglah trimoon bantuane, alokasino sing wong gak duwe bener-bener betul. Iya. Ojo mung cuman dianggap iku rezeki. Nah, rezeki. Lah terus tolong teko nang departemen yang terkait itu tolong jenenge apusen. Nah, ini tinggal kira sudah dilakukan tapi tidak pernah ada pengeboran data. Ya. Cukup samene teko aku pertanyaan tak lempar nang Cak Hadi mang tolong dijawab. Sebelum sebentar, ke Cak Hadi ya. Sebentar, saya menambah. Berarti ini apa diperlukan ya tim survei baru yang harus turun benar-benar turun ke jalan untuk mensurvei satu-satu kependudukan data. Permasalahannya saja nggak perlu, Cak. Saja di tingkat RT ku ono, RT ku ono jenenge staff ya. Seksi sosial. Dan itu sing ngerti tonggone, ya tonggone dhewe, Cak. Lek sampean ngomong suatu tim baru sing libatno orang koyo wong kene ya sing nyurvei wong rongkot kono, kecamatan. Gak mungkin lho, Cak. Enggak, maksudku di tiap-tiap kampung atau di tiap-tiap kecamatan yang sudah paham betul dengan daerahnya. Pertanyaannya, siapa sing gaji? Oh, ya itu. Loh, terus iki soalnya pimpinannya, Cak. Ketika awak dhewe konflik wis koyo parah. Pengadaan kampung tangguh, dan itu kok tidak swadaya. Padahal pemerintah sudah mengatakan berapa triliun untuk konflik. Sebenarnya gini, kalau direntet urutannya ya, pemerintah itu sudah benar. Ini menurut saya, karena gini, ketika terjadi permasalahan karena pandemi, pemerintah nggak tinggal diam, pemerintah langsung menggelontorkan dana. Sangat responsif aku dulu, Cak. Nah, itu sudah sangat bagus. Yang saya katakan di sini adalah pemerintah yang paling atas, ya kan? Itu sudah menggelontorkan dana dengan benar, dan itu pun nominalnya dijelaskan kan, sangat dijelaskan. Dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia tahu itu. Tapi ketika sudah menggelontor dan turun semakin ke bawah, itu semakin gak jelas. Nah, sekarang gini, berbicara soal bantuan, seperti yang Cak Wawan tadi bilang, orang yang miskin dan orang yang berjiwa miskin. Yang saya sangat tekankan dan sesalkan ketika orang yang berjiwa miskin menganggap bantuan itu sebagai rezeki dan lali sampai wong miskin. Kalau saya dengar dari ceritanya Cak Wawan, dari curhatan hatinya Cak Wawan, itu juga ini ya, sebenarnya dari pihak KRT-an sendiri sudah melakukan tugasnya, gitu kan. Tapi juga pihak KRT-an nggak mungkin melakukan tugasnya itu melampaui dari tugasnya kan. Karena kan semua itu ada batas-batasnya, kemampuannya. Nggak mungkin dari pihak KRT-an langsung naik ke pemerintahan paling atas terus protes, kan nggak bisa. Semua itu kan ada hukumnya gitu. Nah, Saya tak jelasin sedikit aja. Boleh. Gini. Ini memang problem yang rumit, yang akut dari tahun ke tahun. Kita memang belum kelihatan arah progres perbaikan. Tapi kategori miskin sebetulnya tidak ada yang dikatakan Mas Wawan tadi. Ada orang yang memang miskin dari istilahnya memang ya garis hidupnya memang istilahnya ekonomi sulit memang. Tapi ada orang yang karena mendadak miskin, jadi karena sesuatu kayak misalnya kayak pandemi begini, toko jadi tutup, restoran jadi tutup, semua jadi itu kan namanya miskin mendadak. iya. Yang miskin mendadak ini yang pemerintah belum punya mekanisme yang up to date, yang mungkin hitungannya bukan lagi ngomong tahunan, bulanan, kalau bisa mungkin hitungan minggu dan harian, karena ini dinamika luar biasa. Misalnya satu penduduk misalnya misal di RT kita misalnya yang tercatat siapa, tiba-tiba besok ada yang meninggal. Ini kan misalnya kuota orang yang meninggal mestinya bisa dialokasikan ke yang lain. Iya, betul. Jadi memang ini problem karena anggaran pemerintah itu kan terbatas. Sudah terbatas, setelah itu ke bawahnya juga problem. Data yang diberikan itu data apa yang dikatakan Mas Wawan tadi benar, itu data-data yang lama. Yang kita tahu kemarin di RT misalnya orang yang tidak tinggal di sini, misalnya sudah jadi warga di mana, masih terdapat di RT di sini. Masih dapat tuh, Pak. Yang miskin mendadak ini yang pemerintah belum punya mekanisme yang up to date, yang mungkin hitungannya bukan lagi ngomong tahunan, bulanan, kalau bisa mungkin hitungan minggu dan harian, karena ini dinamika luar biasa. Misalnya satu penduduk misalnya
misal di RT kita misalnya, yang tercatat siapa? Tiba-tiba besok ada yang meninggal. Ini kan misalnya kuota orang yang meninggal mestinya bisa dialokasikan ke yang lain. Ya. Jadi memang ini problem karena anggaran pemerintah itu kan terbatas. Sudah terbatas. Setelah itu ke bawahnya juga problem. Data yang diberikan itu data apa yang dikatakan Mas Wan tadi benar, itu data-data yang lama. Yang kita tahu kemarin di RT misalnya orang yang tidak tinggal di sini, misalnya sudah jadi warga di mana, masih terdapat di RT di sini. Masih dapat Itu padahal sudah istilahnya pindah ya. Ya pindah. Cuma dia nggak ngurus surat pindah, cuma dia pindah, tapi masih dapat. Oh, gitu. Banyak saya pernah mengaudit satu daerah, saya nggak usah cerita, setahun 2 tahun yang lalu di satu tempat saya survei sendiri, banyak orang-orang yang secara ekonomi tadi katakan Mas Wawan tadi, secara ekonomi mampu kok bisa menekan, nah itu problem. Tapi juga ini salah satu solusi yang dikatakan Mas Wawan tadi, misalnya lewat RT itu tidak semua kabupaten, kota, wilayah bisa seperti itu. Misalnya kalau RT 6 di Surabaya bisa jadi kata Mas Wawan oke, tapi di tempat lain tidak bisa. Karena misalnya di desa-desa kadang-kadang lembaga-lembaga RT ini maaf tidak berfungsi. Ada yang langsung itu ditekel sama misalnya pedesaannya, kelurahannya, jadi begitu. Ya. Jadi ini memang problem rumit yang sampai hari ini belum ada kata pemecahnya. Misalnya kalau hari ini sekian penduduk, usia ini yang misalnya tiba-tiba miskin bulan ini berapa, bisa masuk pendataan, bisa begini tuh. Sampai hari ini pemerintah belum punya mekanisme. Apa yang dikatakan Mas Nang tadi, misalnya pendataan itu betul, tapi mekanisme pendataannya belum clear. Kita punya pendataan yang rutin namanya pendataan BPS, Mas. Lewat BPS pusat statistik itu, tapi kan itu berkala dan setiap tahun sekali dan agak berat kalau kadang-kadang itu tidak terhubung ke Kementerian Sosial, jadi nggak terkoneksi sehingga data yang di sini kadang berbeda, data yang di sini, data yang di sini kadang data yang berbeda. Ini yang problem yang akut ya, sehingga kemarin kantor kami kemarin membuka layanan pengaduan bansos. Itu dalam waktu 1 bulan itu 100 yang mengadu. Oh, di kasusnya kayak gitu-gitulah. Ini sama-sama tetangga, ini orang mampu kok saya nggak dapet. Ya gitulah, itu menyangkut kuota, data lama dan pokoknya gitulah kira-kira. Jadi ini kalau diurai 1 malam nggak selesai nih, panjang ceritanya. Tapi kira-kira apa yang dikatakan Mas Wawan, Pak Nanang, ya dengan tadi benar semuanya. Kita berharap ya pemerintah ada perbaikan lah. Kalau begini terus kan kasihan masyarakat. Betul. Tidak tepat sasaran, yang mampu dapat duit, yang nggak mampu nggak. Tapi memang tidak semua ya. Ya. Bahwa problem itu banyak di lapangan. Betul. Karena gini, apa yang terjadi di istilahnya bangsa kita ya, di masyarakat kita ini sudah lumayan sangat cukup banyak kejadian yang istilahnya bisa merugikan kehidupan kan. Ya. Gitu kan. Dari mulai pandemi, ya kan, terus kejadian-kejadian yang lain, masker juga, itu kan, itu aja dijadikan sebuah problema, gitu kan, sampai akhirnya undang-undang yang cipta kerja juga dijadikan problema. Istilahnya semakin menumpuk dan semakin menumpuk, dan istilahnya sebenarnya PR-nya pemerintah ini banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau menurut Cak Hadi sendiri, akan ada solusinya nggak? Ini menurut Cak Hadi dan Cak Wawan dan Cak Nanang. Saya tetap optimis dengan negara ini. Apapun kondisinya sebagai warga negara, saya tetap optimis. Ya, betapa sulitnya kita, apa yang bisa menjadi kontribusi saya pribadi, teman-teman, termasuk tim Winters ini luar biasa. Saya kira, saya berharap tim ini bisa menjadi penyambung lidah masyarakat, keluhan-keluhan ditampung, disuarakan dalam forum ini. Kalau perlu ke depan kita bisa memanggil para pejabat-pejabat negara eksekutif duduk di sini. Kita paksa untuk duduk di sini dan memberikan jawaban solusi-solusi yang dikeluhkan oleh warga masyarakat. Iya, betul. Jadi ini salah satu saya kira, ya betapapun problemnya, kita mencintai negara ini dengan segala kekurangannya, kita tetap kritik pemerintah, kritik dengan konstitusional, kritik yang membangun. Jadi kita ingatkan para Mas Wawan tadi, pejabat-pejabat yang mengurusi rakyat senantiasa untuk memperbaiki diri kalau ada melakukan kesalahan-kesalahan itu. Cak Wawan, menurut gini Cak, belum bantuan ini sebenarnya pemerintah itu sudah responsif.
ada tindakan dari pemerintah untuk membantu warga negaranya. Tindakan ada, bukannya tidak ada. Iya. Kalau urusan sempurna, iya. Ya, betul. Kalau saya menggarisbawahi, yo pekerjaan itu Cak Adi. Cak Adi mang Iya. butuh waktu. Ya, betul. Kalau ada kelemahan sedikit-sedikit, wajar lah. Ya. Tapi kalau masalah keluar, saja ini gini loh, Cak. Nah aku ya, ini mereka tak sebut namanya. Jadi mereka yang berjiwa miskin, tadi oleh bantuan, terus delok kiwa teng nih, gak oleh sing wong luwih miskin, tolonglah. Kan sing luwih membutuhkan. Iya, betul. Wis, aku ngono aja. Mau Iya. Mas Nanang. Cak Nanang? Jadi gini, kalau menyoroti masalah bantuan ini ya, tidak hanya terjadi seperti yang rekan-rekan saya alami. Jadi banyak ketika saya membuka Facebook di media sosial juga mengalami hal yang sama, komplain ya. Ketidakpuasan mereka terhadap bantuan ini sampai diungkapkan di Facebook, sampai jadi pembahasan. Nah, ujung-ujungnya di situ ada beberapa pihak yang ikut-ikutan nimbrung dalam hal bantuan. Dalam hal bantuan seperti apa? Pemerintah sudah jelas memberikan bantuannya berupa dana ataupun sembako. Tapi ada bantuan-bantuan yang menurut saya ini ya lucu ya, bisa ya apa ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bantuan seperti apa? Pinjaman online yang katanya mudah tapi ujung-ujungnya membebankan masyarakat. Ada lagi bantuan dari alam gaib. Maksud saya alam gaib itu Paham Mas. iya. Itu sampean cerita nonton di sampean mesti. Iya. Oh, aneh ya kayak aneh. Biasanya orangnya sering curhat di Facebook. Di Facebook. Bahkan tadi pagi di HP saya juga ini. Dukun lewat Facebook deh. Oh, nggak tahu saya. Jadi gini, bantuan jika Anda memerlukan bantuan secara cepat tapi aman. Ini bukan pesugihan tanpa tumbal. Hubungi nomor saya. Ini ada bantuan yang bisa Anda dapatkan dengan cepat, aman dan nyaman. Wah, bantuan apa lagi ini? Dan yang berikutnya, saya rasa gini, bantuan yang paling tepat, yang paling cocok menurut saya itu bantuan dari Tuhan. Ya. Bantuan Tuhan berupa apa? Kalau dari uang kan sudah jelas pemerintah. Bantuan dari Tuhan itu ketika kita berdoa kan, pasti nanti kita bisa ketemukan dengan seseorang yang membuat kita terinspirasi. Misalkan dari situ kita bisa dibukakan jalan untuk membuat usaha, atau dibukakan jalan, terus gak usah menyerah mas, gak oleh bantuan, tapi tak kayak ide untuk bisa membuka celah bagi sampean bagaimana caranya bisa mandiri tanpa butuh bantuan. Oh ada di Facebook saya juga melihat seperti ada yang komentar seperti itu. Gak usah jaluk bantuan mas, kok emang gak mampu ayo kita berpikir kreatif, cari cara supaya kita bisa mandiri. Nah, itu langsung berjiwa soge ya. Nah, saya rasa wah ini tepat, mungkin karena gini, mungkin karena saking jengkelnya melihat bantuan yang seharusnya diterima, yang bantuan itu seharusnya benar-benar sampai tujuan, tapi pada kenyataannya tidak mungkin karena itu. Mungkin saya rasa itu loh Cak Ses, Cak Adi dan Cak Wawan yang bisa saya sampaikan ya untuk masalah bantuan. Saya ada closing sedikit ini. Boleh. Ya. Jadi begini, saya kira ini penting dalam forum ini yang saya sampaikan. Problem sosial memang banyak sekali kalau mau kita urus satu persatu. Tapi yakinlah bagi warga yang menonton channel ini, kalau Anda punya masalah hukum, punya problem hukum, datang ke markas Windim 06 ini. Saya dan tim akan memberikan bantuan konsultasi hukum gratis buat Anda. Betul. Apapun itu, silahkan kami akan bantu carikan solusi bagaimana cara mengadvokasi, mengurai persoalan itu. Iya. Ini sesinya masih panjang sebetulnya, tapi karena waktu yang terbatas nanti kita akan ke sesi berikutnya, mungkin minggu depan kita akan bicara teknik advokasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Iya, siap. Modelnya Kayaknya seperti apa? yang kita macam-macam. perlukan itu ini enggak. Kalau ini awasin dulu situasi warga dari kayak UMKM sing harus bersaing dengan minimarket segede ya. Ya. Ini kan perlu ngeru itu cak. Ya itu kan undang-undang persaingan bisnis itu mang. Betul. Siap. Ya. Masih banyak lah nanti ya. Oke, warga Winters, itu tadi podcast kita hari ini berbicara soal layanan publik, dan juga yang telah disampaikan oleh Cak Adi sebagai narasumber kita, orang yang berpengalaman di bidangnya, orang yang lebih tahu tentang hukum. Ya. Seperti yang Cak Wawan, Cak Nanang, Cak Adi katakan tadi, itu merupakan unek-unek, ya,
unek-unek, terus pemikiran, terus segala sesuatu yang sering terjadi di masyarakat, di kalangan kita. Nah, silakan warga Winters yang mau berkomentar, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau ada warga Winters yang mau datang ke podcast kita untuk menjadi narasumber, kami akan dengan sangat senang mengizinkan Anda untuk hadir, untuk duduk bersama kami dan kita membahas apa yang menjadi unek-unek Anda. Silakan datang karena iya Cak, sing mang apa sopo sing duwe masalah, kita siap menampung untuk masalah hukum. Keluhan Cak Adi. Ya. Mas, terus sampean nang warga Winter. ya, karena di sini bakal Cak Adi akan bakal sering hadir ya. Hadir. Siap ya. Cak Adi akan bakal sering hadir untuk istilahnya menjadi jawaban, Ya. ya kan, memberikan solusi, memberikan jawaban, dan memberikan penerangan buat yang sekiranya pemikiran masih gelap. Ya. Nah, gitu kan. Dan satu lagi, seperti yang Cak Wawan katakan seperti ini, janganlah kita memiliki jiwa yang miskin, betul. Jangan ingin memiliki jiwa yang miskin, karena ketika Anda memiliki jiwa yang miskin, maka kehidupan Anda akan benar-benar miskin. Dasar. Ya. Jangan lupa subscribe channel kami, like, komen, dan share. Selamat malam dan salam Winter. Siji, loro, telu, tutup Cak. Dor.